Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tugas PKMK dengan model usaha kami yaitu budidaya jangkrik. Dengan beranggotakan saya sendiri Rizky Wahyu, lalu teman saya Fajri Julkudua dan Arhan Malik Arasyid. Dengan dosen pengampu kami yaitu Pagilang Pratama Hafiz SE Eskom MF. Bisnis kami memiliki dua segmen pasar utama, yaitu toko burung dan pecinta reptil dan juga burung. Bisnis kami memiliki keunggulan, yaitu kualitas produk jangkrik yang unggul, kemudian adanya ketersediaan produk, pengiriman yang cepat dan aman, kemitraan dengan toko burung dan juga layanan pelanggan, di mana layanan pelanggan dapat membantu customer untuk dapat melakukan konsultasi dimulai dari biaya maupun ketersediaan produk yang ada. Oke, selanjutnya peluang pasar. Yang pertama itu ada pertumbuhan industri hewan peliharaan. Budidaya jangkrik dapat merasakan dampak positif dari pertumbuhan industri hewan peliharaan, terutama jika jangkriknya ini dijadikan pilihan makanan untuk hewan seperti reptil maupun burung. Yang kedua, ada minat pecinta hewan peliharaan, yaitu dengan meningkatnya minat pecinta hewan peliharaan terhadap jenis makanan alternatif, termasuk juga jangkrik, menciptakan pasar potensial bagi produsen jangkrik yang dapat menyediakan produk berkualitas tinggi. Yang ketiga ada perkembangan kebiasaan konsumen, yaitu budidaya jangkrik dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kebiasaan konsumen yang semakin mencari alternatif protein yang ramah lingkungan dan berkualitas. Yang keempat yaitu ada potensi kemitraan dengan toko burung. Kerjasama dengan toko burung dapat menjadi strategi yang cerdas. Penyediaan jangkrik sebagai pilihan pakan dapat memperluas pangsa pasar melalui kemitraan dengan pengecer hewan peliharaan. Yang kelima, ada peningkatan pecinta reptil. Dengan meningkatnya jumlah pecinta reptil, budidaya jangkrik dapat mengarahkan pemasaran kepada pemilik reptil sebagai sumber pakan yang berkualitas dan bernutrisi. Yang keenam, ada diversifikasi produk. Diversifikasi produk dalam budidaya jangkrik bisa mencakup variasi ukuran kemasan, bentuk produk, misalkan dalam bentuk tepung, untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam pula juga. Oke, selanjutnya karakteristik pasar dan sasaran. Karakteristik pasar untuk pecinta reptil yaitu profil pelanggan memiliki reptil yang mencari variasi dalam diet dan memprioritaskan nutrisi yang baik untuk hewan peliharaan mereka. Kemudian ada preferensi di mana memilih jangkrik hidup untuk merangsang insting berburu reptil mereka. Kemudian ada kebutuhan khusus, memerlukan ukuran jangkrik yang sesuai dengan jenis dan ukuran reptil yang dimiliki. Kemudian ada toko burung. Untuk profil pelanggan, pemilik toko burung yang ingin menyediakan pilihan makanan berkualitas untuk pelanggan mereka. Kemudian ada keberlanjutan kemitraan, yaitu memerlukan pasokan jangkrik yang konsisten untuk menjaga kepuasan pelanggan dan menjaga keberlanjutan bisnis mereka. Kemudian ada pasar online. Untuk profil pelanggan, konsumen yang mencari kenyamanan dalam berbelanja online, termasuk pemilik hewan peliharaan di daerah yang sulit diakses secara fisik. Kemudian ada pemahaman teknologi. Terbiasa menggunakan platform online, berpotensi mencari produk berkualitas tinggi untuk hewan peliharaan mereka dengan mudah. Contohnya dapat ditemukan dengan situs-situs belanja online. Untuk sasaran pemasaran pada pemilik ternak burung yaitu pada bagian segmentasi fokus pada pemilik burung berbagai jenis, mulai dari burung yang kecil hingga yang besar. Kemudian pemilik reptil yaitu pada segmentasi menyasar pemilik reptil termasuk kadal dan ular. Kemudian dengan penawaran produk yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi reptil mereka. Kemudian ada toko burung lokal. Pada kemitraan menjalin hubungan kemitraan yang erat dengan toko burung lokal untuk menyediakan pasukan jangkrik yang berkualitas. Kemudian ada dukungan pemasaran, di mana menyediakan dukungan pemasaran untuk membantu toko burung mempromosikan produk kepada pelanggan mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk gambaran umum, yaitu ada potensi pasar jangkrik.
Kesadaran masyarakat terhadap dampak lingkungan dari konsumsi daging hewan mendorong pencarian alternatif protein, dan jangkrik menjadi pilihan yang ramah lingkungan. Peluang bisnis jangkrik tidak hanya terbatas pada pasar lokal, tetapi juga memiliki potensi ekspor signifikan ke negara-negara yang mengembangkan pasar protein hewani alternatif. Proyeksi pertumbuhan pasar jangkrik mencapai 3,5 miliar dolar pada tahun 2029. Itu perkiraan dengan CAGR sebesar 28,6% selama periode perkiraan 2022 sampai 2029. Selanjutnya ada manajemen telur jangkrik dan modal box. Kita di sini untuk modal telur jangkrik itu hanya membeli 2 ons, yaitu seharga 56.000. Baik, selanjutnya di sini ada kita juga membuat tempat jangkrik ya, atau box, biasa disebutnya sebagai box tempat jangkrik itu, dengan total modal 460.000. Yang pertama bahan-bahannya ada triplek tipis ukuran 2 meter kali 2 meter, ada 5 unit kita butuhkan, total harganya sebesar 200.000. Dan selanjutnya ada kayu kotak dengan panjang 2 meter, kita membutuhkan 2 unit. Dengan panjang 1 meter kita juga membutuhkan 2 unit ya kayu kotaknya. Dan dengan panjang 3 meter kita membutuhkan 4 unit. Total harganya yaitu 150.000. Yang ketiga, kita membutuhkan kawat jaring supaya cicak atau hama yang lainnya tidak masuk ke kandang jangkrik kita. Dengan lebar 2 meter kali 2 meter, seharga 80.000. Yang keempat ada paku payung. Kita beli yang lumayan agak banyak, itu murah dengan harga 20.000. Dan selanjutnya ada egg tray 50 piece hanya seharga 10.000. Jadi total modalnya 460.000. Oke, selanjutnya ada potensi pasar jangkrik. Tren pertumbuhan pasar jangkrik menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring perubahan tren di media sosial. Pasar jangkrik menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap perkembangan preferensi konsumen. Perubahan pola tren di media sosial memainkan peran kunci dalam menyebarkan informasi tentang keberlanjutan dan manfaat protein tinggi dari jangkrik. Platform media sosial bukan hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga membentuk citra positif dan meningkatkan daya tarik pasar jangkrik. Kesadaran yang lebih luas di kalangan konsumen dihasilkan melalui informasi yang tersebar cepat di media sosial. Jangkrik dianggap sebagai alternatif protein yang ramah lingkungan yang semakin diminati oleh konsumen. Selanjutnya ada permintaan pasuk jangkrik. Permintaan pasuk jangkrik ini proyeksi pertumbuhannya populasi global hingga mencapai 9,5 miliar pada tahun 2050, menimbulkan tantangan terhadap keberlanjutan dan ketersediaan pangan. Diversifikasi sumber protein dengan memasukkan jangkrik dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, terutama di daerah yang mengalami keterbatasan sumber daya pangan. Selanjutnya, metode pelaksanaan pada usaha kami. Yang pertama, kami memiliki formula dan proses penetasan. Untuk formula penetasan, kami memanfaatkan pendekatan sederhana dengan fokus pada kelembapan yang dijaga melalui penyemprotan setiap hari. Lalu, ada proses penetasannya. Untuk proses penetasan ini, kami memiliki 4 proses. Yang pertama, ada penyemprotan setiap hari. Semprotan jangkrik dengan air setiap hari agar kandang jangkrik selalu terjaga kelembabannya. Lalu, yang kedua, ada proses penetasan. Pada proses ini, telur diberikan kondisi optimal selama sekitar kurang lebih 9 hari. Proses penetasan terjadi secara alami. Lalu yang ketiga, ada penanganan pasca penetasan. Pada proses ini, setelah menetas, jangkrik dapat terus disemprot setiap hari. Pastikan untuk memberikan perhatian khusus pada kelembapan dan kondisi umum jangkrik yang baru menetas. Lalu yang keempat ada pemantauan harian. Untuk pemantauan harian ini, jangkrik setiap hari diperiksa untuk melihat kondisi umum dan pertumbuhan dan kesehatan untuk si jangkriknya. Lalu
Berikutnya, ada perhitungan modal dan keuntungan. Perhitungan modal dan keuntungan ini merupakan kalkulasi dari seluruh modal usaha dan juga keuntungan dari bisnis kami. Di sini ada satu tabel untuk merangkum modal dan juga keuntungan dari hasil budidaya kami. Yang pertama ada total modal jangkrik ada 506.000. Di sini total modal jangkrik ini dari bibit telur sampai dia menetas, terus sampai perawatan itu 506.000. Lalu ada harga jual per kilo yaitu 50.000. Lalu ada total terjual yaitu 20 kg. Keuntungan yang kita raup sebesar 409.000. Lalu di sini ada pengemasan. Nah, untuk pengemasan yang ada di sini itu merupakan mock-up untuk usaha kami ke depannya, yaitu cracker flour atau tepung jangkrik. Ini tuh kemasan untuk usaha kami yang akan kami kembangkan, yaitu tepung jangkrik. Tapi usaha kami yang sekarang itu kemasannya hanya menggunakan karung dan juga egg tray. Selanjutnya penjualan produk jangkrik. Penjualan kami dijual ke beberapa mitra kami. Yang pertama kami jual ke toko burung. Target pasar kami pemilik toko burung lokal yang ingin menyediakan pilihan makanan berkualitas tinggi untuk pelanggan mereka. Lalu strategi penjualannya itu menawarkan harga khusus dan memberikan volume diskon untuk toko burung yang menjadi mitra kami. Lalu dukungan pemasaran ini kita memberikan dukungan berupa materi pemasaran khusus untuk toko burung, termasuk brosur dan juga poster. Nah, selanjutnya kami juga menjual kepada pencinta burungnya secara langsung, yaitu target pasar kami para pencinta burung yang mencari makanan berkualitas tinggi untuk hewan peliharaan mereka. Lalu selanjutnya kami jual juga ke para pencinta reptil. Target pasar kami yaitu pemilik reptil yang mencari sumber makanan alami dan berkualitas tinggi untuk hewan peliharaan mereka. Untuk pencinta reptil yang mengutamakan nutrisi dan makanan hewan peliharaan. Lalu strategi penjualannya menyediakan informasi tentang nilai nutrisi jangkrik dan manfaatnya untuk reptil. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.